Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam saat teduh ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu ya Tuhan, semua karena berkat yang daripada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, yang dapat mengingatkan kami, yang dapat menghibur kami ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami dan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini saya akan memberi judul, renungannya adalah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sebagai orang percaya saudara, tentunya kita punya rencana, banyak rancangan di dalam hidup kita. Dan itu adalah yang harus kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Karena keterlibatan Tuhan itu akan membawa dampak. Sekali lagi saya katakan, keterlibatan dengan Tuhan itu akan membawa dampak untuk setiap rencana-rencana kita. Yaitu rencana kita dapat berhasil, tujuan kita dapat tercapai. Ketika melibatkan Tuhan, berarti kita menjadi orang yang mengindahkan Tuhan, yang mempedulikan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada salah satu contoh, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus sendiri di dalam perahu. Pada waktu itu Yesus tertidur, karena murid-murid itu tidak mengaktifkan Yesus. Murid-murid itu tidak mengindahkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan dia. Ketika angin ribut datang, gelombang datang menerpa perahu mereka, mereka menjadi ketakutan. Mereka takut kalau tenggelam, kalau nanti mati. Dan saat itu Yesus pun akhirnya menghardik angin ribut itu. Dan ada sebuah nasihat yang indah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yaitu oleh Rasul Yakobus. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus di sini adalah bukan murid Tuhan Yesus, tetapi Yakobus saudara dari Yesus sendiri. Karena kita harus mengerti saudara, Yakobus di dalam Alkitab itu ada 5 ya. Jadi yang ini adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus sendiri secara manusia. Karena ada Yakobus ayah Yudas, Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Maria, dan Yakobus anak Zebedeus. Tapi saya tidak akan membahas yang itu saudara. Kita akan masuk di dalam ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ada orang yang merencanakan akan pergi ke sebuah kota. Di situ disebut kota Anu karena tidak disebutkan namanya. Kemudian akan tinggal di situ 1 tahun lamanya. Dan ketika di situ dia akan berbisnis, dia akan berdagang dan nantinya akan menghasilkan laba.
akan mendapatkan untung, saudara, karena dia seorang pedagang atau seorang bisnis. Nah, seorang yang punya rencana itu baik, saudara. Kita semua manusia punya rencana masing-masing. Sebab orang yang paling tragis ya, kalau kita itu tidak punya tujuan. Kalau punya rencana, berarti kita adalah orang yang punya tujuan. Sedangkan orang yang paling tragis adalah orang yang tidak memiliki tujuan, saudara. Tetapi kalau lihat pribadi di sini, saudara, di ayat ini dia merasa diri mampu, dia merasa diri kuat, dan merasa diri sanggup untuk melakukan segalanya, sehingga dia sudah mencanangkan mau ke kota Anu, tinggal 1 tahun, kemudian berbisnis di sana dan mendapatkan untung. Jadi orang ini adalah tidak melibatkan Tuhan di dalam rencananya. Dia merasa tidak butuh Tuhan, merasa diri mampu dan tidak mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau boleh dikata dia orang yang lancang ya, saudara. Tindakan yang meniadakan Tuhan. Tetapi perhatikan, saudara, ini dapat menentukan, orang ini dapat menentukan waktu, menentukan tempat, dan apa yang akan dikerjakannya di sana. Merasa diri mampu dan melupakan Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-14 lebih lanjut, ingat ya saudara, bahwa ada 2 hal yang penting di dalam hidup kita, di dalam kita merencanakan. Ayat 14 dikatakan demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada 2 hal yang penting, saudara. Yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia itu bukan Tuhan, saudara. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Setelah ini kita tidak akan tahu, saudara. Dan Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha hadir dan Tuhan itu Maha kuasa. Kita hanya terbatas, saudara. Dan hal yang kedua adalah ketidakpastian hidup ini. Di bumi itu ketidakpastian ada. Hidup manusia di bumi itu tidak kekal, saudara. Ada batasnya. Bahkan dikatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pribadi ini bertindak seakan-akan mempunyai kendali atas hidupnya. Dia merasa mempunyai kendali atas masa depannya. Dia lebih memuji diri dan dia merasa mampu mengendalikan segala sesuatunya. Di dalam Amsal 27 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi jangan memuji diri karena hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, hidup pasti akan berakhir. Tetapi kapan berakhirnya hal ini akan terjadi adalah tidak pasti. Sehingga Yakobus membandingkan, Yakobus menyamakan hidup manusia itu seperti uap. Sesuatu yang kelihatan hanya singkat saja, yang kelihatan hanya sebentar saja. Dan selanjutnya kita akan melihat di ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal 4. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus nasihatkan, saudara, nasihat ini nasihat yang benar. Adalah sikap ketergantungan kita kepada Tuhan. Sikap ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita.
Karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Sedangkan manusia tidak bisa mengendalikan masa depannya. Manusia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Dan tunduklah pada kehendak Tuhan. Seperti Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendaki. Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Orang yang percaya itu harus memiliki sikap ketergantungan kepada Tuhan. Kenapa saudara kita harus bergantung kepada Tuhan? Selain bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita akan melihat di ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara, adalah orang yang memegahkan diri dalam kecongkakan. Itu adalah salah. Di sini dikatakan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Berarti tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak punya kerendahan hati. Hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Lebih memuji diri sendiri, merasa mampu, dan ini adalah kejahatan dalam angkuh. Ini adalah orang yang sombong, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu apa yang harus diperbuat dengan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Sebagai contoh, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang murah hati. Imam dan orang Lewi itu tidak mengindahkan seseorang yang sedang terluka ketika seseorang itu dari Yerusalem turun ke Yeriko dan dia diserang oleh penyamun sehingga dia terluka. Tetapi ketika seorang imam lewat, ketika seorang Lewi lewat, ini berkata adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, tetapi dia tidak mengindahkannya, dia enggak mempedulikan lagi karena urusannya pribadi. Tahu, mengerti, tapi tidak melakukannya. Itu adalah berdosa. Sekarang kesimpulannya saudara, dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, apa yang menjadi semua rencana kita saudara, libatkanlah Tuhan. Apa yang menjadi rancangan kita, apa yang menjadi cita-cita kita saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan di dalam rencana itu. Kita libatkan Tuhan di dalam cita-cita kita. Di dalam setiap kerinduan kita, Tuhan libatkan. Serahkanlah kepada Tuhan agar Tuhan itu turut campur tangan di dalamnya. Karena kita tahu ketika melibatkan Tuhan ada dampak. Ada satu keberhasilan, ada satu kemenangan, ada satu pencapaian di dalam tujuan kita. Karena yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, tunduklah kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Dan yang ketiga, menyadari bahwa ketidakpastian hidup kita dan kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai ayat yang penutup, saudara, Roma 8 ayat yang ke-20 Tuhan. Biarlah kita tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Kita boleh tunduk kepada kehendak Tuhan dan kita menyadari bahwa ketidakpastian di dalam hidup kita dan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang percaya yang selalu dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di dalam setiap rencana kami, setiap rancangan kami harus melibatkan Engkau ya Yesus, supaya Engkau turut campur di dalamnya ya Tuhan, supaya Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan, sehingga mendatangkan pencapaian di dalam tujuan kita, sehingga mendapatkan keberhasilan, sehingga mendapatkan kemenangan yang daripada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk selalu melibatkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan, hidup kami, bahkan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang mengendalikan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.